Dalam beberapa hal, inovasi kebijakan itu perlu ya Mas Beni ya. Inovasi kebijakan perlu, saya berasal dari otoritas moneter yang mencoba keluar dari hanya kebijakan tunggal suku bunga atau kebijakan tunggal nilai tukar. Kita punya yang disebut dengan kebijakan mixed policy. Inovasi-inovasi untuk menggabungkan antara policy dengan taktikal itu menjadi penting. Yang tujuannya tetap sama, ke arah mandat kita tercapai. Selamat datang kembali teman-teman di Solution Lounge, suatu podcast yang membahas isu-isu terkini seputar perbankan dan perekonomian. Pada episode sebelumnya kita mendapatkan insight tentang ekonomi Amerika Serikat yang tentunya sangat bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan kita. Dan hari ini kita akan membahas episode lanjutan dari episode pertama adalah analisis dampak kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Bersama ini kembali kami hadirkan Mas Dodi Budiwaluyo. Selamat datang Mas Dodi Budiwaluyo. Kan Pak, makasih. Mas Dodi ini adalah sebagaimana pada episode pertama sudah mengisi podcast kita. Beliau adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023, kemudian anggota Dewan Komisioner Ex Officio OJK periode 2019-2022, kemudian juga Komisaris Utama PT Lintas Arta dan Komisaris Independen Bank CIMB Niaga, kemudian juga sebagai advisor daripada ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office. Selamat datang Mas Dodi sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengisi podcast pada sore hari ini. Kali ini sesuai dengan topik daripada podcast kita, bahwa kita akan mengupas dampak daripada kebijakan ekonomi Amerika Serikat kepada perekonomian Indonesia. Mungkin kita bisa bercerita mengenai platform daripada ekonomi Indonesia pada saat menjelang pandemi. Karena ini menarik ya. Apakah platform itu juga bisa langsung merespon peristiwa dari pandemi tersebut, ataukah memang ada sifatnya adalah extraordinary, sehingga platform tersebut tidak bisa kita lanjutkan atau tetap ternyata inline dengan platform ekonomi yang sudah dibangun. Itu mungkin di awal dari perjumpaan kita. Silakan Pak Dodi. Tapi saya mau nanya Pak Dodi, tadi sudah gowes belum ya? Hari ini kelihatannya gara-gara podcast gowesnya jadi agak terganggu ya? Iya, semuanya demi podcast. Dikorbankan gowes saya hari ini. Jadi teman-teman, untuk diketahui Pak Dodi ini goweser tulen karena 80 km sampai 100 km per hari dia tempuh mengenai goes. Enggak per hari Mas. Artinya dalam seminggu 3 kali beliau goes antara 80 sampai 100 km. Kemudian beliau juga seorang divers atau diving ya. Nah ini juga keahlian beliau, berenang, kemudian menyelam, bukan menyelam minum air ya, tapi menyelam memang untuk melihat pemandangan di dasar laut. Jadi itu sebagian daripada hobi beliau, sehingga tampak kelihatan beliau adalah sehat walafiat.
Kembali kepada pertanyaan pertama tadi Pak Dodi, mungkin platform ekonomi Indonesia kira-kira menjelang pandemi itu apakah inline masih ataukah ada perubahan gitu ya? Iya, oke. Terima kasih Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk undangannya yang kedua di podcastnya IS. Topiknya relatif hampir sama dengan topik pertama, masih Amerika Serikat, cuma sekarang mencoba melihat bagaimana pengaruhnya ke Indonesia. Indonesia sebagai small open economy pasti terpengaruh dari luar dan salah satunya dari Amerika. Meskipun dari kawasan juga seperti Cina, di luar itu di global ada Eropa juga berpengaruh ke Indonesia. Nah di dalam negerinya sendiri sebenarnya kalau kita bicara ekonomi Indonesia ya Mas Beni ya, selalu kita mencoba melihat bagaimana ekonomi ini tumbuh terus sehingga bisa memamurkan masyarakat. Konteksnya selalu mengarah kepada growth pada saat stability-nya terjaga. Nah itu menjadi subjek tuh, karena kalau pada saat stability-nya menjadi satu ancaman, ya kita akan mendahulukan kepada stabilitas. Apa artinya pertumbuhan tinggi kalau harga-harga barang juga meningkat, kursnya juga melonjak, turun. Jadi konteksnya adalah selama sebelum pandemi paling tidak 2018, 2019, ekonomi Indonesia ini memang sedang dipacu ke arah pertumbuhan. Yang tentunya bagaimana meningkatkan potensial growth Indonesia. Potensial growth artinya pada saat ekonomi itu tumbuh tidak memberikan tekanan kepada harga, kepada nilai tukar. Jadi dia bisa tumbuh tanpa memberikan trade off. Biasanya kalau ekonominya tumbuh meningkat selalu ada ujungnya nanti diikuti dengan inflasi. Karena kebutuhan demand yang meningkat tidak bisa dipenuhi semuanya dengan supply-nya. Nah ini konteks 2 tahun terakhir itu adalah bagaimana terus mendorong ekonomi ini tumbuh dari sisi supply-nya melalui tentunya kita selalu ingat structural reform. Structural kebijakan di sektor real yang konteksnya adalah meningkatkan supply, meningkatkan output dan juga meningkatkan produktivitas. Nah ini yang terus dibangun sampai dengan 2020 kita lihat rangkaian daripada structural reform di sektor investasi, perdagangan, tenaga kerja terus dilakukan. Bahkan untuk produktivitas pun terlihat sekali bahwa ekonomi Indonesia pemerintah concern dengan meningkatkan masalah kemampuan kualitas SDM. Labor kita bagaimana meningkatkan kemampuan daripada labor dari sisi tentunya pendidikan. Bagaimana meningkatkan capital karena ini merupakan syarat pembiayaan kepada perekonomian. Dan yang ketiga adalah bagaimana masuk ke riset teknologi. Itulah yang kemudian membangkitkan investasi, membangkitkan GDP potensial untuk ini terus tumbuh. GDP potensial kita rata-rata sekitar 4-5%. Dan itu harusnya ditingkatkan lagi kalau misalnya ekonomi kita mau tumbuh tanpa memberikan tekanan kepada kestabilan atau heated economy, heated growth. Di sisi stabilitas saya rasa kita semua sudah tahu bagaimana moneter, fiskal mengatur permintaan sehingga relatif tidak terganggu dari sisi harga maupun dari sisi welfare, daya beli masyarakat. Nah, masuk di pandemi, saya rasa pandemi memberikan tekanan kedua hal. Demand-nya tertekan, supply-nya lebih tertekan. Supply-nya saya katakan lebih tertekan. Sehingga akibatnya memang yang kita lihat perekonomian kita mengalami kontraksi. Sehingga harusnya dalam kondisi ini PR kita yang selama ini di sisi supply itu makin terangkat menjadi lebih penting untuk kita segerakan. Bagaimana investasi supaya lebih tumbuh, lebih bisa meningkat dengan kebijakan yang mendukung. Perdagangan juga seperti itu. Karena memang hambatannya tidak saja dari permintaan daya beli yang turun, tetapi juga bagaimana supply kita bisa bersaing dengan global. Karena semua negara seperti tadi cerita di babak pertama, kecenderungan untuk domestic security itu sangat kuat.
Selamatkan dulu kebutuhan domestiknya, baru kita bicara ekspor dan impor. Dan itu menyebabkan kebutuhan kita dengan barang-barang impor menjadi terganggu. Jadi memang kalau kembali kepada pertanyaan apakah berlanjut, saya rasa berlanjut dan menjadi semakin penting untuk pemerintah ekonomi ini fokus terus kepada sisi supply. Ini yang lebih sulit. Stabilitas masih bisa lebih diatur melalui fiskal maupun moneter. Tapi sektor real dengan isu perlunya koordinasi, sinergi itu menjadi penting. Apalagi kalau kita bicara produktivitas. Ya. Bagus juga ini kita mengupas platform karena ada di unsur daya tahannya. Daya tahan ekonomi kita ini sebenarnya cukup tangguh atau tidak dalam menghadapi shock-shock global. Menyinggung mengenai shock global ini kan Amerika begitu dominan di ekonomi global ya, sehingga dampaknya terhadap Indonesia tidak bisa dihindarkan. Apakah pertanyaannya nih ya, apakah fundamental ekonomi Amerika Serikat itu berimbas kepada fundamental ekonomi Indonesia secara langsung ataukah melalui transmisi yang lainnya gitu? Ini yang mungkin perlu saya ingin dengarkan dari Mas Dodi. Ya, kalau fundamental ke kita, sebenarnya apapun pengaruh dari Amerika ke kita itu muncul dari beberapa channel, beberapa transmisi. Bisa saja itu transmisi misalnya dari perdagangan, sektor keuangan maupun dari misalnya investasi. Apakah perdagangan kita dengan Amerika menjadi lebih baik? Artinya trade kita lebih net surplus dengan Amerika? Sangat tergantung kalau ekonomi Amerika fundamentalnya membaik, udah pasti. Apakah investasi Amerika masuk ke Indonesia lebih banyak? Tergantung dari apakah fundamental Amerika juga sedang positif tinggi, sehingga investasi keluar negaranya juga meningkat. Apakah dari sisi pasar keuangan berpengaruh ke kita, aliran modal misalnya? Nah ini bisa mix. Bahkan kalau fundamental Amerika juga belum begitu kuat, toh bisa terjadi inflow masuk ke Indonesia. Ya artinya bahwa dana itu akan berpindah mencari return yang paling besar. Kalau Indonesia menawarkan lebih besar dari negara lain, mungkin Amerika akan memindahkan dananya ke kita. Terlepas fundamentalnya pada saat itu sedang seperti apa. Jadi artinya bahwa ya dan tidak. Ya dan tidak artinya fundamental ekonomi Amerika yang sedang bagus bisa membantu kepada positif ke kita. Dan sebaliknya. Itu dengan asumsi pun fundamental Indonesia tidak dalam posisi yang tidak normal. Artinya sentimennya, confidence-nya, kepercayaan pelaku pasar itu masih cukup baik kepada domestik. Sehingga kalau di domestik sendiri mereka dalam posisi yang ragu, ya investor asing juga pasti akan di posisi yang sama. Demikian juga dengan sisi trade-nya. Nah yang pasar keuangan ini menjadi semacam sesuatu yang bagi saya melihat sesuatu yang delicate. Karena kita butuh dana asing untuk dari sisi financing perekonomian maupun dari sisi stabilitas nilai tukar kita. Sehingga tentunya kita harus memberikan return yang bagus kepada mereka. Nah kalau return kita bagus, compare dengan negara lain yang juga butuh dana Amerika, dana itu akan inflow-nya relatif kepada Indonesia. Nah bisa saja itu tidak tergantung kondisi fundamental Amerika seperti apa. Mungkin itu Mas Benny. Jadi secara overall memang kaitannya fundamental itu berpengaruh juga kepada kita, tetapi juga sangat mix pada suatu tertentu. Toh juga ada sesuatu yang positif dari mereka kepada kita. Hal lain yang mungkin menjadi penting juga adalah ini tadi masalah yang tadi sudah dikatakan Mas Benny, dampak spill over-nya. Jadi artinya apapun kebijakan di Amerika yang untuk kebutuhan domestiknya, misalnya mereka butuh suku bunga dinaikkan karena inflasi Amerika tinggi.
mereka harus yakini bahwa akan spill over ke negara lain. Karena Amerika adalah driver pertumbuhan global, mata uangnya juga menjadi mata uang reserve currency bagi global. Jadi apapun yang dilakukan oleh Amerika itu akan berdampak terutama dari sisi kebijakan moneter, keuangan, fiskalnya kepada negara-negara lain di kawasan, termasuk kepada kita. Ini yang makanya kita setiap saat selalu pada saat pengambilan keputusan di otoritas moneter maupun keuangan, fiskal, pertanyaannya adalah, ini gimana Amerika nih? Amerika mau apa nih? Fundamentalnya gimana? Arah suku bunganya seperti apa? Mungkin itu Mas Ben. Baik, karena Mas Dodi sudah menyinggung mengenai market ya, mengenai pasar. Mungkin kita bisa mencoba menjelajahi ke sana ya. Apakah kaitan antara fundamental, kebijakan, dan market di Amerika itu juga berpengaruh kepada Indonesia ya? Karena tiga komponen ini, tiga unsur ini dia dianggap mempunyai transmisi yang kuat ke perekonomian Indonesia. Mungkin di dalam pasar keuangan misalnya, pasar keuangan obligasi pemerintah, kemudian bandingkan dengan US Treasury Note, ya. Mungkin Pak Dodi bisa menguraikan mengenai kebijakan suku bunga kebijakan dan suku bunga operasional itu kira-kira sejalan nggak sih arahnya di Indonesia ini? Itu mungkin ada kandung dua pertanyaan di dalamnya. Ya, Fed sama seperti di Indonesia BI rate ya, suku bunga kebijakan itu menjadi semacam basis reference bagi suku bunga berikutnya, suku bunga perbankan, suku bunga di pasar obligasi atau yield itu akan bergerak pada saat suku bunga kebijakan disesuaikan, naik atau turun. Berapa, apakah one on one, apakah besarnya sama, naik kebijakan suku bunga kebijakan Fed misalnya 25 yang di suku bunga lanjutannya akan sama naik 25, sangat tergantung. Karena di situ ada kemudian masuk mekanisme pasar, kondisi di pasar akan berpengaruh. Jadi artinya tetapi pada arah yang kurang lebih sama pada saat ada pergerakan di suku bunga kebijakan akan diikuti dengan suku bunga, kalau bisa dikatakan suku bunga operasional lah ya, suku bunga bank maupun yang ada di obligasi. Nah itu memang sangat berpengaruh signifikan ke kebijakan di negara lain. Ya kita belum langsung ke Indonesia lah ya, ke negara lain khususnya emerging. Biasanya mereka akan merefer kalau suku bunga di Amerika naik dari sisi kebijakannya, Fed Fund Rate naik, respon akan dilakukan oleh negara-negara emerging. Apakah semua? Belum tentu. Belum tentu karena suku bunga kebijakan itu dilakukan terutama untuk mengadres masalah inflasinya. Kalau misalnya Amerika menaikkan suku bunga Fed karena inflasinya naik, di Indonesia tidak, kemudian kenapa kita harus menaikkan suku bunga kebijakan kita? Kan gitu ya. Karena inflasi kita juga masih aman-aman aja. Dan ini kejadian kalau kita tarik ke belakang, historical kita ada periode-periode di mana suku bunga Fed dinaikkan, suku bunga kebijakan kita tidak naik. Hanya saja suku bunga operasional pada saat suku bunga Fed naik, suku bunga UST naik misalnya, yield UST naik, suku bunga perbankan di sana juga naik. Umumnya akan terjadi juga di kita, umumnya. Karena juga sangat tergantung bagaimana konteks fiskalnya. Bisa saja yield obligasinya naiknya tidak setinggi kenaikan yield UST. Yield SBN kita, mohon maaf, yield SBN kita tidak tinggi setinggi UST yield. Atau bahkan bisa lebih tinggi lagi. Karena ada konteks fundamentalnya masuk bagaimana gambaran fiskalnya saat itu. Sehingga pasar bereaksi untuk memberikan margin kepada berapa yang pas untuk suku bunga tadi, yield tadi. Tapi korelasinya selalu itu terkait. Nah,
yang menjadi penting, yang poin kedua saya adalah apakah suku bunga operasional bisa naik berubah tanpa ada perubahan di suku bunga kebijakan? Bisa. Dan inilah yang kita kerap lihat bagaimana USD yield itu naik lebih tinggi daripada misalnya kenaikan Fed Fund Rate, bahkan Fed Fund Rate sendiri tidak mengalami kenaikan. Di Indonesia juga demikian, BI rate-nya diam, bisa saja SBN yield-nya berubah naik. Tapi yang pada akhirnya semua akan mengatakan melihat policy rate penting, tapi di pasar akan menentukan dari sisi operational rate-nya, yield-nya. Itu. Jadi nanti operasi moneter juga akan melihat berapa sebenarnya yield yang akan ditawarkan oleh kita ketimbang oleh negara lain. Perlombaan akan terjadi dengan melihat diferensial selisih yield antara obligasi di masing-masing negara versus yang ada di Amerika. Yang memberikan diferensial lebih besar itu kecenderungan ceteris paribus faktor lain itu akan menarik inflow lebih besar masuk ke negaranya, khususnya inflow dari Amerika. Baik, Mas Dodi, tadi Mas Dodi menyinggung mengenai SBN dan US Treasury Note ya. Tapi kan kita pasar saham kita ini kan juga banyak ceritanya gitu. Yeah. Apakah juga terpengaruh oleh pasar saham di Amerika ya? Kalau menurut Mas Dodi bagaimana? Pasar saham mencerminkan kekuatan sektorial, kekuatan perusahaan kita, corporate kita, kekuatan dari sisi tentunya prospeknya dia, financial strength-nya dia, ya maupun juga nanti dari sisi kedepannya. Saham memang juga mencerminkan pada akhirnya adalah gambaran pertumbuhan growth ekonominya, karena di situ adalah pelaku-pelaku usaha, korporasi ada di situ. Jadi kalau cenderung ekonominya tumbuh membaik, kecenderungannya bisa diikuti dengan IHSG kita juga naik. Atau sebaliknya IHSG-nya membaik, ini ada gambaran bahwa sektor ekonominya growing. Jadi mana yang menjadi leading indicator, tetapi itu saling terkait gambaran antara kondisi ekonomi dengan kondisi korporasi yang tercermin di yield. Nasdaq naik misalnya, atau Dow Jones naik, gambaran ekonomi Amerika membaik. Pengaruh ke kita, kalau hubungannya langsung, berarti ekonomi membaik, Amerika membaik, kita akan terbantu dari sisi misalnya trade kita, PMA kita. Secara sentimen pasti akan membantu outlook daripada korporasi di Indonesia. Itu juga akan membantu indeks kita naik. Tetapi kalau ada konteks domestiknya cukup kuat, nah ini bisa mengalahkan positif impact yang diperoleh dari Amerika. Jadi artinya memang sulit mengatakan hubungan ini langsung one on one atau tidak, tetapi ada keterkaitan, ada pengaruh kontribusi dari pergerakan indeks saham di domestik karena fundamental di pasar saham di Amerika. Pertanyaannya, apakah respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan Bank Indonesia itu juga mempertimbangkan volatilitas di market atau tidak sih? Ya, kalau yang volatilitas menjadi salah satu, kalau istilahnya menjadi indikator untuk dilihat di samping faktor lain. Volatilitas, sepanjang volatilitasnya itu sifatnya temporer, misalnya kenaikan nilai tukar dalam waktu yang pendek, ya harusnya responnya juga tidak harus menggunakan kebijakan yang sifatnya permanen. Bisa yang tadi di awal, bagaimana komunikasi itu memberikan confidence kepada yang pergerakan-pergerakan yang sifatnya temporer. Kalau kecenderungan outlook-nya, forward looking-nya kita melihat ini akan permanen, volatilitasnya terus permanen ke arah yang memburuk, nah kebijakan itu biasanya akan diambil. Tapi benar, itu dilihat sebagai salah satu faktor basket indicator yang digunakan khususnya oleh otoritas moneter di banyak negara. Bukan hanya di Indonesia, saya rasa di banyak negara melihat itu. Dan volatilitas itu bisa dua ya Mas Beni ya.
Itu bisa karena di domestiknya sendiri yang menjadi source daripada shock, source daripada sumber daripada volatilitas, maupun juga yang ada dari luar. Yang bisanya dari spillover dari negara lain. Mungkin otoritasnya juga termasuk OJK Pak ya, kan dia membawahi pasar modal ya. Ya, otoritasnya semuanya, otoritas keuangan lah. Ya. Jadi ada Kemenq, ada Bank Indonesia, ada LPS dan OJK. Dengan berbagai kebijakannya ya Pak. Ya. Kita melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi, teman-teman. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita take note, kita catat sebagai pegangan. Kemudian kalau kita melihat kepada transmisi kebijakan ya, apakah kebijakan yang ditempuh oleh Amerika Serikat itu begitu dominan mempengaruhi kebijakan yang ditempuh oleh Indonesia? To some extent, sejauh manakah itu? Bahwa begitu dominannya sehingga kita seolah mengikuti aja kepada kebijakan yang ditempuh oleh Amerika. Atau sebenarnya tidak begitu. Kita juga punya pertimbangan sendiri. Tadi Pak Dodi sudah menjelaskan mengenai domestic interest ya, kepentingan interest harus kita kedepankan untuk dalam rangka mengambil kebijakan. Ya. Mungkin Pak Dodi bisa sharing di sini. Ya, yang poin pertama mungkin yang harus kita selalu ingat, kebijakan diambil untuk karena satu mandat kita untuk kepentingan di domestiknya. Ya, kalau misalnya kita bicara Bank Sentral, BI punya mandat kepada inflasi dan nilai tukar. Inflasinya karena domestik dan itu akan diadres oleh kita dengan kebijakan yang akan kita pilih, terlepas dari kebijakan negara lain akan dilakukan. Tetap itu sebagai satu indikator yang dilihat, tetapi lebih utama adalah melihat bagaimana mandat kita tercapai, khususnya indikator di dalam. Demikian juga misalnya terkait dengan fiskal. Fiskal pun juga melihat kebutuhan untuk misalnya dari sisi pertumbuhan, dari sisi stimulus yang harus diadres untuk perekonomian kita. Nah memang sekali lagi karena kita open small economy, opennya karena kita relatif ekonomi kita terbuka cukup lebar, smallnya karena dari sisi kita rasio misalnya atau peran terhadap ekonomi global tidak begitu kuat. Nah dampak itu sangat terasa sekali di kita kalau ada perubahan-perubahan yang muncul di sana. Nah sekali lagi tidak harus kita merespon kepada global kalau memang itu sudah bisa kita capai dengan instrumen yang ada untuk mandat kita di domestik. Hanya saja memang yang poin kedua, setelah itu tadi nomor satu, nomor kedua adalah kita tetap memperhatikan perkembangan di luar. Kalau hal itu berpengaruh nantinya kepada mandat kita. Ya gampangnya aja, kalau misalnya yield Amerika naik atau misalnya US dollar DXY menguat, apakah kita diam saja? Ya sangat tergantung nanti bagaimana assessment dari otoritas melihat itu. Tapi yang pasti itu akan berpengaruh kepada rupiah kita, yang itu ada di dalam mandat kita. Nah memang kita nggak bisa kita lepas semuanya bahwa ini hanya domestik saja atau global saja, tetapi tetap melihat keduanya. Tetapi yang tetap penting adalah lihat dulu yang di dalam. Itu secara overall memang melihatnya seperti itu. Yang ketiga kalau boleh bicara transmisi, Amerika pun juga di dalam kondisi tidak normal pandemi kemarin, transmisi itu relatif menjadi sulit untuk kita katakan berjalan secara apa yang kita perkirakan. Ya tadi di sebelumnya kita juga lihat bahwa assessment terakhir dari IMF mengatakan bahwa mereka Fed melihat bahwa sensitivitas dari suku bunga kepada pengambilan keputusan di korporasi dan rumah tangga itu relatif tidak begitu kuat.
Artinya bahwa toh suku bunga sudah dinaikkan, konsumsi mereka masih cukup tinggi. Yang harusnya secara hipotesanya itu akan turun. Jadi di situ memang banyak faktor yang berpengaruh, khususnya dalam kondisi yang sekarang belum normal ini kepada ujungnya. Nah kalau misalnya pertumbuhannya transmisi nggak kurang begitu efektif, berarti kan kita akan melihat ekonomi Amerika masih akan cukup tumbuh tinggi, cukup baik. Ya positif dong ke Indonesia. Kita akan bisa ekspor lebih banyak juga, PMA mungkin banyak, inflow dana juga masuk. Indonesia juga akan positif juga. Jadi artinya suku bunga Fed bisa tinggi, tapi ke kita juga pengaruhnya juga tidak begitu langsung dalam posisi yang sebaliknya. Sangat dinamis melihat pergerakan transmisi kebijakan khususnya moneter pada hari ini, khususnya pada saat uncertainty-nya masih ada, pada saat confidence pasarnya juga masih cukup rendah. Makasih Pak Dodi. Mas Dodi, ini ada beberapa hal yang beberapa analis mengatakan bahwa dampak fiskal stimulus di Amerika itu ternyata memberikan gain effect ke ekonomi Indonesia. Apakah benar ya? Apakah akibatnya transaksi perdagangan kita khususnya ekspor kita jadi meningkat gara-gara fiskal stimulus di awal-awal pandemi Amerika itu? Apakah ada kaitannya atau memang ada hal lain tidak direct tapi indirect yang mempengaruhi transaksi perdagangan Indonesia? Saya kok coba mengatakan ini sebagai indirect ya, karena stimulus Amerika, fiskal Amerika khususnya diarahkan kepada pertama dari sisi health mereka ini di masa pandemi ya. Cerita ini kita coba kurungkan hanya di periode pandemi, hanya untuk konteks mereka yang terdampak, sektor ekonomi yang terdampak karena pandemi. Itu. Jadi itu terlihat sekali di mana pendapatan masyarakat khususnya kelompok yang lower income bracket itu masih cukup bagus, saving mereka masih ada sehingga konsumsi mereka masih berlangsung. Nah, konteks ini terlihat dari konsumsi masyarakat Amerika yang masih cukup dominan bahkan sampai dengan sekarang. Nah, apakah ini berpengaruh, fiskalnya berpengaruh ke Indonesia? Tadi pertanyaan Mas Beni gitu ya. Apakah berpengaruh ke trade kita? Ya nggak langsung kalau dia kemudian membutuhkan import dari Indonesia karena konsumsi masih terjaga, kita terbantu. Tapi mungkin saya akan mengatakan pengaruhnya kecil karena kenaikan surplus dari trade account kita sejak pertengahan 2020 lebih karena harga dari komoditas ekspor kita yang sedang baiknya, sedang bagus-bagusnya. Jadi sejak pertengahan 2020 sampai dengan 2024 pertengahan ini, jadi sekitar sudah 4 tahun, 48 bulan, kita mengalami surplus dari si trade balance, trade account kita yang relatif dari raw material. Jadi mungkin itu yang lebih dominan kalau kita bicara mengenai kenapa net surplus kita dari trade account ini masih ada. Tapi bahwa pengaruh daripada fiskal stimulusnya Amerika kepada kita, saya nggak melihat itu sebagai pengaruh langsung. Kalau toh ada mungkin indirect dan mungkin tidak begitu besar ya. Selanjutnya mungkin kita bisa melihat kepada beberapa hal ya. Pelajaran. Ini kan kita mau melihat bahwa ada lesson learned ya antara interaksi Amerika Serikat dengan Indonesia. Tadi di depan kita sudah menyinggung mengenai apakah fundamental Amerika Serikat berdampak kepada fundamental ekonomi Indonesia. Kemudian juga kita melihat tadi transmisi pasar keuangan di Amerika Serikat apakah berdampak terhadap pasar keuangan Indonesia. Tadi udah Pak Dodi uraikan. Kemudian apakah kebijakan Amerika Serikat yang ditempuh berdampak kepada kebijakan yang ditempuh oleh Indonesia. Nah, kalau kita amati apakah perekonomian Indonesia itu
sekarang sudah menerapkan kebijakan yang efektif atau tidak sih di dalam melihat transmisi atau shock global? Sudah efektif enggak ya yang dijalankan sampai saat ini? Mungkin Pak Dodi bersedia menjelaskan itu. Ya, mungkin ini view saya ya Mas Benny ya, karena kalau kita bicara mengatakan suatu kebijakan efektif tidaknya, orang bisa melihat dari sisi yang lain, dari sisi depan, tengah, belakang, kiri, kanan, yang mungkin pada akhirnya ujungnya bisa hasilnya bisa berbeda gitu ya, mengatakan efektif tidaknya. Ada beberapa hal. Pertama, pengaruh Amerika pada global itu sangat besar dan baru masuk ke Indonesia. Jadi poin pertama mengatakan Indonesia terdampak tidak saja dari Amerika sendiri secara langsung, tapi spillover-nya dari Amerika ke negara lain yang kemudian masuk ke Indonesia. Mereka itu adalah mitra utama kita. Amerika kepada Eropa, Eropa ke Indonesia, Amerika kepada Cina, Cina ke Indonesia, atau ke kawasan di ASEAN. Jadi artinya sebagai open economy kita semuanya bisa terpengaruh langsung maupun tidak langsung dari Amerika. Fundamental Amerika yang membaik, kecenderungan juga akan memberi positif kepada kita, kepada domestik dari sisi khususnya 3 jalur tadi, trade, investasi, PMA, dan dari sisi sektor keuangan. Yang ketiga yang menjadi penting juga sebagai lesson learned dan juga kedepannya adalah kekuatan domestiknya kita sendiri. Karena apa artinya positif dari luar itu kalau domestiknya tidak permanen dalam in the good shape. Jadi artinya kembali ke poin awal, kebijakan sektorial ini biasanya akan diangkat menjadi perhatian prioritas, disegerakan pada saat memang ekonominya sedang slowing down. Orang berpikir, wah ini perlu nih investasi digiatkan, perdagangan terus ditingkatkan, produktivitas harus segera. Dan ini kemudian menjadi relatif berkurang perhatiannya pada saat pertumbuhan ekonominya sedang membaik. Karena fundamental Amerika bagus, ke kita juga bagus. Sehingga ada beberapa PR yang mungkin kemudian menjadi lebih lambat dari sisi penyelesaiannya. Tapi artinya saya rasa semua negara kalau bisa membaca resepinya daripada economic policy mereka ada selalu menuju kepada structural reform, selalu menuju kepada productivity. Negara ini akan tumbuh kalau produktivitasnya membaik dari sisi investasi, dari TVP-nya, total factor production-nya membaik. Jadi 3 poin itu yang kemudian pada akhirnya menjadi harus kita lihat khususnya di poin ketiga. Pada poin keempat tetap stability harus kita letakkan sejajar dengan growth, tetapi dalam kondisi tertentu stability harus ada di depan dari growth. Kalau memang ancamannya udah mengarah kepada stabilitas. Mas Dodi, ini saya jadi berpikir, ini kan kita dihadapkan pada kondisi terkini ya. Kalau menurut Mas Dodi, kalau punya quote unquote rekomendasi ya, apakah mau rekomendasi yang non mainstream dan out of the box, ataukah masih rekomendasi yang mainstream yang harus dilakukan oleh kebijakan ekonomi kita? Ya. Dalam beberapa hal inovasi kebijakan itu perlu ya Mas sebenarnya. Inovasi kebijakan perlu, saya berasal dari otoritas moneter yang mencoba keluar dari hanya kebijakan tunggal suku bunga atau kebijakan tunggal nilai tukar. Kita punya yang disebut dengan kebijakan mixed policy. Inovasi-inovasi untuk menggabungkan antara policy dengan tactical itu menjadi penting. Yang tujuannya tetap sama, ke arah mandat kita tercapai. Karena dinamika ekonomi ini changes very fast. Perubahan dinamika itu sangat besar sekali, khususnya kalau ada pergerakan dari luar. Dan room untuk moneter maupun fiskal
bisa menjadi terbatas kalau andalan kita hanya 1-2. Yang paling gampang adalah inflasi. Kita nggak pernah berpikir bahwa inflasi itu yang hanya berasal dari sisi permintaan. Jadi kalau ada inflasi naik, kalau yang berpikir dengan permintaan, ya udah semua naikkan suku bunga. Padahal penyebabnya misalnya karena karena kekeringan atau shortage di komoditas. Kenapa harus dinaikkan dengan suku bunga? Kenapa tidak bermain dari sisi supply-nya? Sehingga otoritas Bank Indonesia berpikir cara lain untuk masuk mengatasi permasalahan, membantu mengatasi permasalahan dari sisi supply. Semuanya ujungnya adalah kepada mandat, yaitu inflasi. Jadi think out of the box, innovating beberapa policy, dan mungkin itu adalah di luar textbook yang selama ini kita pahami. So. Ya, ini menarik kalau yang rekomendasi yang sifatnya think out of the box, gitu, keluar daripada literatur yang ada. Kita biasanya suka tersandra, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang sudah berlangsung. Nah, tantangan ke depan ini kan makin berat ya. Tantangan ke depan untuk ekonomi Indonesia ini kan tidak seperti yang lalu lah, bukan business as usual kan. Akan muncul tantangan. Sekarang aja kita ada disruption digital. Itu juga menjadi bagaimana kita bisa menyelesaikan, beradaptasi dengan perkembangan baru. Di perekonomian kita makin kompleks. Dan mungkin solusi terhadap kebijakan itu tidak bisa solusi tunggal. Tadi Pak Dodi sudah menyampaikan policy mix dan sebagainya. Tapi kita belum menjawab persoalan saat ini terkait dengan digitalisasi, ya, terkait dengan hal-hal baru yang menjadi ada peer-to-peer lending kepada UMKM dan sebagainya. Inilah bagian daripada permasalahan kita ke depan. Bagaimana suatu kebijakan itu bisa secara komprehensif, ya, ke depan ini akan menyentuh aspek walaupun luas, tapi aspeknya secara jelas dan konkret. Kalau Mas Dodi gimana kira-kira? Ini tantangan ke depan makin agak berat juga ini. Ya, artinya no one size fits all itu nggak berlaku. Jadi jangan gunakan satu instrumen untuk segalanya, untuk mengatasi masalah inflasi, masalah nilai tukar, masalah likuiditas, masalah apapun yang dalam mandat otoritas bank sentral. Tetapi mencari alternatif kebijakan lain yang dominan bisa berpengaruh kepada pencapaian. Kedua, konteks digital menjadi salah satu instrumen ke arah stabilitas, bisa juga kepada pertumbuhan. Kedudukan daripada digital ini merupakan salah satu untuk dari sisi engine growth kita, engine pertumbuhan perekonomian. Kayak semua negara sudah akan tertinggal negara itu kalau tidak menggunakan inovasi digital. Jadi itu yang saya rasa ke depan ekonomi ini juga akan didukung dengan majunya digital kita. Hanya memang semua ini mempunyai konsekuensi ya Mas Beni ya. Semua mempunyai cost, kalau istilahnya awalnya adalah konflik yang bisa saja ada yang harus kita pikirkan sebagai suatu dampak. Digital mempunyai dampak juga tentunya kepada misalnya di sektor keuangan, masalah kemudahan untuk mendapatkan financing karena digital sehingga ujungnya kepada quality daripada financing. Masalah bagaimana mengkontrol, memonitor, mengawasi dari transaksi yang sifatnya digital. Aliran modal yang masuk secara digitalized yang di luar monitoringnya otoritas menjadi sulit untuk dipantau dan memberikan gangguan pada stabilitas. Jadi tentunya pada akhirnya pengawasan menjadi bagian yang selalu diingatkan oleh Global International Organization kalau sudah bicara mengenai yang sifatnya digital. Awasin ini, gunakan standar aturan seperti ini. Karena itu semua pada akhirnya akan berdampak kepada stabilitas moneter kalau itu berlebihan.
Saya rasa pengalaman di Cina itu menjadi pelajaran yang berharga lah. Mereka cepat sekali dengan kemajuan digital inovasinya, inovasi digitalnya, tapi kemudian mereka juga tersandera karena punya dampak zero banking, kemudian stabilitas dari sisi moneternya. Mungkin itu. Kita tidak menampik munculnya faktor-faktor baru mendukung perekonomian, tetapi perlu kita harus amatin masalah konsekuensi dampak yang ada. Mungkin ini sebelum closing ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Dulu kan Pak Dodi pernah menulis penelitian mengenai hubungan kebijakan nilai tukar dengan ekspor impor. Long time ago. Ya. Nah, sekarang apakah masih relevan ya kita menggunakan kebijakan nilai tukar untuk mendorong ekspor? Apakah kita harus berangkat juga melakukan diversifikasi produk, diferensiasi tujuan negara, tujuan ekspor? Kira-kira ini apa yang harus digerakkan selain nilai tukar untuk mendorong ekspor impor kita? Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat kita turun tuh ekspor kita. Ya, perkara itu karena hambatan di luar, tapi so far ini juga akan membuat cadangan devisa kita kan menjadi agak sulit. Ya, benar Mas. Bicara ekspor sama aja kita bicara masalah kita menggunakan kebijakan structural reform atau kita menggunakan kebijakan yang sifatnya demand policy. Ekspor, import selalu menyangkut masalah bagaimana kekuatan produksi barang kita. Di situ ada kemampuan daripada produktivitas kita. Di situ ada masalah bagaimana iklim investasi yang bisa menarik investor masuk. Di situ bicara bagaimana harga barang kita karena struktur harga yang terjadi. Jadi artinya bicara ekspor, kalau bicara di situ sudah terlihat semua adalah kebijakan yang non price, ya, yang non price, non nilai tukar. Dan itu bagaimana juga misalnya diversifikasi pasar, itu sebenarnya cukup dominan, bahkan mungkin saya harus katakan lebih dominan daripada hanya masalah bicara nilai tukar. Yang membuat price kita menjadi lebih murah kalau misalnya kita melakukan adjustment dari nilai tukar tadi, apresiasi maupun depresiasi. Kembali pentingnya pada akhirnya adalah bagaimana kemampuan quality daripada produksi kita, volume produksi kita yang semuanya memang cerminan sektor realnya yang bergerak menjadi lebih baik. Apakah berlaku, masih berlaku riset tadi? Saya rasa sih masih ya, bahwa depresiasi rupiah misalnya akan mendorong ekspor sebagaimana teori katakan. Ya bisa, tapi mungkin di jangka menengahnya. Jangka panjang, di mana harga kita sudah menjadi price taker kita. Kalau price maker. Jadi kita bisa menetapkan harga, tapi kalau sebagai price taker kita tergantung dengan harga global, harga yang disetting oleh produsen besar, ya nggak ada pengaruh, harganya sama toh. Dalam konversi currency yang lain sama, cuma dalam rupiahnya menjadi lebih murah atau mahal. Jadi sebenarnya itu jangka menengah panjang sebagaimana teori hipotesa nilai tukar mendorong ekspor import. Ya, tapi dalam jangka pendek mungkin faktor yang pertama tadi saya sebutkan. Ada lain lagi, hati-hati kalau misalnya pinjaman perusahaan eksportir importir itu besar dari pinjaman luar negeri, falasnya besar. Ya kalau kita depresiasi kan menjadi beban pinjamannya menjadi lebih mahal, ongkos produksi menjadi lebih tinggi, ujungnya kepada biaya ekspor impor juga menjadi lebih mahal. Jadi kita agak kontradik dengan hipotesanya depresiasi mendorong ekspor. Ini yang di jangka pendek, ya. Tapi jangka menengah panjang saya masih yakin itu. Baik, makasih Pak Dodi. Ini mungkin di akhir podcast kita untuk episode kedua ini, apa yang menjadi
concern dari Pak Dodi terhadap perekonomian Indonesia ini menuju kepada Indonesia Emas 2045? Ini pertanyaan dari anak-anak muda, karena anak-anak muda ini sebentar lagi jadi pemimpin bangsa kita ini. Iya. Ini kan 2024. Di depan kita ini anak-anak muda semua itu nanti akan jadi pemimpin masa depan. Apa kira-kira concern Pak Dodi? Ya, saya rasa kita punya PR yang masih terus gantung. Sejak awal saya gabung dengan Otoritas Moneter sampai saya kemudian pensiun. Ini merupakan PR Republik gitu loh ya. Bagaimana terus membuat ekonomi ini menjadi lebih efisien. Bagaimana terus meningkatkan kualitas daripada output kita. Bagaimana kemudian investasi kita bisa tumbuh terus. Bagaimana total faktor production kita, labor, capital, teknologi, riset itu terus maju. Tanpa 3 yang terakhir itu saya rasa kita akan stuck kepada perekonomian yang dalam jebakan middle income trap. Kita menuju kepada Indonesia Emas 2050. Saya rasa harus ada loncatan. Growth-nya harus tinggi tanpa mengabaikan instabilitas. Saya bukan penganut hanya growth saja. Saya juga bukan penganut hanya stability saja, tapi bagaimana stability dan growth itu in par. Keseimbangan gitu maksudnya. Ya, itu harus tumbuh, unless ya kita hanya diam tapi stabil, atau kita akan lari cepat tapi tidak stabil. Memang tidak gampang, tapi saya rasa sih semua apa yang dilakukan pemerintah saat ini ke arah sektor realnya terus dilakukan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah yang baru saya rasa programnya juga ke arah itu. Yang jelas kalau bicara sektorial itu tidak akan ada berhenti. Karena memang terus akan berkembang ke depannya. Kita sudah masuk ke apa istilahnya frontiers ke arah digital, frontiers ke arah green sustainability, dan mungkin nanti sih kita nggak tahu 5-10 tahun lagi ada frontiers apa lagi yang akan masuk, mungkin ke arah outer space, gimana outer space juga bisa membantu kepada perekonomian menjadi lebih maju. Unless kita akan less compete dengan negara lain, yang bikin worry saya adalah kemajuan Vietnam dan Kamboja saat ini. Mungkin hanya hitungan waktu mereka juga akan bisa mendahului kita kalau kita tidak cepat bergerak. Saya rasa saya sepakat dengan apa yang disebut hilirisasi, program hilirisasi pemerintah sebagai loncatan. Kita butuh batu loncatan-loncatan baru. Tidak bisa sekali lagi hanya bermain dalam kotak yang ada, kita harus bermain di luar kotak, of the box, inovasi segala macam. Gitu Mas Ben. Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dan concern dari Mas Dodi Budiwaluyo. Pertama kita bicara tadi dampak atau transmisi dari ekonomi Amerika terhadap Indonesia. Kemudian bagaimana kita menata ekonomi Indonesia saat ini ke depan. Bagaimana kita mengurai tantangan ke depan sehingga kita memberikan solusi kebijakan yang benar-benar menyentuh kepada persoalan mendasar dari ekonomi Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Dodi yang telah meluangkan waktu di hari ini karena hari libur ya. Jadi saya sangat terima kasih karena beliau harus meninggalkan keluarga dan sebagainya. Saya libur tiap hari kok sekarang. Oh ya, sekarang libur tiap hari. Sekali lagi terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah membantu pelaksanaan podcast pada episode kedua ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya yang mungkin lebih memenuhi harapan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.